Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas TOEFL review exercise skill 9 sampai 12 ya. Bismillah. Dolphin ya, nomor 1 ya, dolphin. Subject, form, verb. Kemudian ada n ya. N di sini adalah n paralel ya. Paralel. Berarti kalau ada paralel, sebelum dan sesudahnya harus sama. Lihat, sebelum n adalah complicated allegiances ya. Ini adalah object of verb ya. Ini adalah object of verb. Sehingga setelahnya harus sama, yaitu object of verb juga. Oke ya. Ini juga harus object of verb. Ini saya pindah aja nih. Sorry. Kemudian setelah object of verb, apa selanjutnya? Kita lihat di sini ada change. Change itu verb. Oke ya. Kita sudah menemukan main clause-nya, yaitu dolphin form ya, subject verb. Sudah ada main clause. Berarti selanjutnya pasti subclause. Kalau subclause yang dibutuhkan adalah konektor subject verb. Berarti di sini verbnya sudah ada, tinggal konektor sama subject. Oke ya, kita cari mana yang konektor subject. Oke. Yang A konektor sekaligus, oke ya, kalau yang A ini konektor dan subjek terpisah. Oke. Konektor subjek terpisah. Betul ya? Kalau ini amenities adalah apa ini? Objek berarti ya, karena dia sebelum konektor, nggak mungkin subjek ya. Kemudian that-nya adalah konektor sekaligus subjek, bisa. Oke. Kemudian kalau yang oke ya, berarti yang A ini, yang A pasti salah ya, karena tidak ada objeknya ya. Sedangkan kita butuh objek dulu ya, ini butuh objek dulu, kemudian konektor subjek. Nah, ini kita sudah ketemu ya jawabannya, yaitu yang B ya. Ini objek, konektor dan subjek. Yang lainnya, lihat di sini, kalau yang lainnya ada that, konektor ya, bisa sekaligus subjek juga, kemudian verb, kemudian oke ya, di sini nggak ada objek, pasti salah ya. Ini pasti salah karena tidak ada objeknya. Kemudian amenities ini oke, amenities bisa menjadi objek, kemudian ada konektor, kemudian verb. Nah, ini salah ya, karena di sini ada change ya, change-nya sudah verb. Oke, kita lihat. Nah, betul ya, jawabannya adalah B. Next. Number 2. Kita analisa scientist, subject, kemudian are-nya verb, are now beginning ya, sampai are now beginning ya, ini verb. Verbnya sampai beginning. Kemudian to conduct experiment, on adalah preposition. Ya, on di sini adalah preposition, on-nya. Di sini ya, on preposition. Maka setelah preposition adalah object of preposition ya, adalah object of preposition. Kita lihat trigger adalah verb. Oke ya, trigger artinya menstimulate.
Oke, berarti seperti biasa, berarti sebelum verb harus ada subjeknya, oke ya. Dan sebelum subjek harus ada konektor karena di sini pasti subclause. Kenapa subclause? Karena main clause-nya sudah ketemu, yaitu di depan. Scientists are now beginning. Oke, kita lihat yang dibutuhkan adalah object of preposition, kemudian konektor, subject verb. Ada nggak di sini? Object of preposition, konektor, subject verb. Coba ya kita analisa. Di sini ada konektor, kemudian noise pollution subject. Dan how noise pollution can, how konektor noise pollution subject. Oke ya, can ini modal ya, belum ada verbnya berarti. That ini konektor sekaligus subjek bisa. Noise pollution, oh ya, ini karena ada noise pollution terpisah, berarti ini konektor kemudian subjek ya, terpisah. Noise pollution adalah subjek saja ya, ini belum ada verbnya karena can hanya modal. Nah, berarti nggak ada yang bentuknya objek, konektor, dan subjek. Berarti bagaimana? Kemungkinan objeknya berupa klausa ya, berupa subclause, berarti bukan berupa word. Nah, berarti cukup objeknya adalah subclause-nya. Ya, karena objek itu bisa word satu kata, bisa juga phrase atau juga bisa subclause. Oke ya. Berarti asumsi kita adalah yang dibutuhkan konektor dan subjek saja. Oke, mana yang konektor dan subjek saja? Ada konektor, ada subjek. Oke ya. Ini pilihannya ada dua. Lihat di sini ada A. Oke. Ada B. Oh, ada C juga. Oke, ada C juga. Nah, sekarang mana yang lebih tepat? Yang pertama. Yang pertama kita lihat adalah konektornya. Konektornya yang dibutuhkan adalah noun clause karena setelah preposition harus noun clause. Sedangkan that itu bukan miliknya noun clause ya, that itu miliknya adjective clause, berarti pasti salah. Oke ya, berarti ini salah ya, nggak jadi benar ya, tetapi salah. Kenapa alasannya? Karena that itu miliknya noun clause, miliknya adjective clause. Dengan di sini adalah noun clause. Kenapa noun clause? Karena setelah preposition. Ya, nanti dilihat lagi ya, apa saja konektor, adjective clause, noun clause, adverbial clause. Oke, kemudian tersisa dua. Mana yang lebih tepat? Lihat di sini ada trigger. Trigger itu verb ya. Apakah dia butuh modal atau tidak? Lihat, noise pollution itu dia subjek dan dia subjek singular ya, tunggal. Seandainya yang A, maka mestinya trigger ini membutuhkan S gitu ya, triggers gitu. Kenapa? Karena subjeknya tunggal. Tetapi di sini tidak ada S-nya, berarti yang A pasti salah ya. Yang A pasti salah. Kenapa alasannya? Karena di sini subjeknya tunggal. Oke, nah yang tersisa tinggal yang B ya. Yang B, di situ karena ada can itu modal, setelah modal tidak butuh tambahan S atau ES. Oke ya, sehingga sudah tepat ya, di sini sudah tepat. Yang dibutuhkan adalah konektor dan subjek ya, kemudian ditambahi modal can karena di sini nggak ada S-nya. Oke ya, kita cek. Oke. Next, number 3. The Apollo astronaut, jelas di sini subjek ya karena ada noun di depan kalimat. Kemudian witness adalah verb ya. Ada lagi word adalah verb. Oke, adalah verb. Oke, apa ini yang dibutuhkan berarti?
kita jodohkan ya, karena setiap satu subjek membutuhkan satu verb. Oke ya, sekarang kita lihat Apollo astronaut. Oke, wait, bentar ya. Ini berarti Apollo astronaut ini subjek, ini kemungkinan pasangannya ya, verbnya adalah were. Oke ya, berarti yang belum ketemu adalah witness ya. Ini yang mestinya adalah membutuhkan subjek di sini ya. Subjek untuk witnessnya ini yang belum ada. Oke. Nah, karena ini subclause ya, subclause berarti butuh juga konektor. Kenapa kok subclause bukan main clause? Karena main clause-nya sudah ketemu, yaitu the Apollo 11 astronaut ya were Neil Armstrong ya, subject verb ya, main clause-nya sudah ketemu, tinggal subclause. Oke ya. Yang dibutuhkan adalah konektor dan subjek. Oke, manakah yang konektor dan subjek? Ya, kalau yang A ini adalah verb ya, salah. Whom millions. Nah, ini ada konektor, kemudian subjek. Nah, ini ya, kita sudah ketemu. Oke, kalau yang C ini konektor, kemudian subjek, kemudian verb. Nah, nggak butuh verb ya, karena verbnya sudah ada witness. Whom hanya konektor saja. Oke, berarti yang tepat adalah yang B ya. Yang tepat adalah yang B. Kita coba cek. Oke. Next. Number 4. At the end of 19th century, Alfred Binet, oke ya, ini subjek, developed verb. Oke, a test for measuring intelligence, bla bla bla, serve. Oke, ada subjek, ada verb. Serve, nah di sini itu verb ya, ini verb. Oke, ini verb. Ini berarti verb berapa ini? Verb 3 ya, ini verb 3. Sebelumnya ini serve, ini bisa verb 2, bisa verb 3. Ini kemungkinannya adalah verb 3 ya. Coba kita cek ya. Kalau verb oke, Alfred Binet develop a test for measuring intelligence. So, ya, ini adalah verb. Nah, kalau verb 3 berarti sebelumnya butuh have atau has ya. Oke, kebetulan di sini has ya, karena di soalnya has semuanya ya. Nggak ada have-nya. Oke, has. Kemudian kemungkinan berarti dia subclause, membutuhkan konektor dan subjek. Oke ya, membutuhkan konektor dan subjek, kemudian has. Oke, manakah yang tepat? Oke, yang tepat adalah ini ya, ini konektor sekaligus subjek, kemudian has. Oke. Nah, ini yang tepat ya. Oke, coba udah nggak ada lagi pilihan, insyaallah. Cek. Oke. Next, number 5. Blah 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 have at least 4 hours of hazardous material response training is mandated. Oke ya. Ini adalah verbnya, is mandated. Oke. Have adalah verb juga ya. Have adalah verb yang artinya mempunyai ya, bukan telah ya. Ini adalah verb, have at least 4 hours. Oke, berarti sebelum verb butuhnya subjek. Oke, right. Sebelumnya butuhnya subjek. Ini main clause atau subclause. Nah, ini ada verb. Berarti kemungkinan di sini adalah main clause ya. Sorry. Di sini adalah subclause yang dibutuhkan. Berarti butuh konektor dulu ya sebelum subjek. Ini konektor, subjek. Kemudian nanti subjek main clause-nya berupa subclause ini. Oke ya, berarti main subjeknya main clause adalah subclause mulai dari
awal sampai training ya. Ini nanti menjadi subjeknya main clause ya. Pasangannya mana? Pasangannya ini. Nah, is mandated. Oke, berarti mana yang tepat? Ada konektor, kemudian subjek. Ada konektor, kemudian subjek. Oke. Hanya yang C saja ya. Yang lainnya nggak ada yang konektor dan subjek. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, betul. Next, sekarang nomor 6. A cloud reservoir, ini adalah subjek. Oke. Of negative charge extend upward. Nah, ada extend. Extend itu berarti verb ya. Extend upward from the altitude at. Nah, ada at berarti preposition. Setelah preposition adalah object of preposition, yang mana bisa word ya, satu kata, bisa phrase atau bisa subclause. Nah, di sini nggak ada yang satu kata ya, kemungkinan berarti subclause. Kalau subclause berarti yang dibutuhkan adalah konektor, subject, verb. Oke ya, kita lihat di sini yang terdiri konektor, subject, dan verb adalah yang C ya, yang C. Nah, ini ya, ini konektor, kemudian subject, bentar ya. Ya, konektor which temperatures, ya ini konektornya terpisah dengan subjek, kemudian ada verb-nya ya. Which temperature heats ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Kenapa enggak yang D? Karena yang D itu heat-nya di depan ya, verb, sehingga terbalik di situ ya. Oke, kita lihat. Oke, betul ya, yang C. Next, number 7. Okay, in 1988 Advanced Officers Training Program. Okay, Samson. Nah, Samson ini subjek ya berarti ya. Develop verb. Okay. A plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws. Whenever adalah konektor ya. Whenever, nah konektor. Berarti apa yang dibutuhkan di sini? Main clause-nya sudah ketemu, subject verb. Berarti yang dibutuhkan adalah subject dan verb. Nah, cuma verbnya visible itu adalah adjective. Maka yang dibutuhkan adalah verbnya berupa be ya, berupa be. Verbnya berupa be. Ingat ya, to be adalah verb juga ya. Be kemudian adjective. Bagaimana yang tepat? Ada subjek kemudian be ya. Oke, saya gini aja nggak apa ya, biar nggak bingung. Oke, subjeknya berupa be. Mana yang tepat? Ada subjek, ada be. Berarti yang tepat hanya yang A saja ya. Ini subjek dan be. Yang lainnya salah ya. Oke, bismillah, kita cek dulu. Oke, alhamdulillah. Next, number 8 ya. Kurang 3 lagi. Bla 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 will be carried. Will be carried adalah verb. Oke. Has not yet been. Ini adalah verb juga. Oke ya, has not yet been announced. Ada verb, ada verb. Berarti kemungkinan yang di depan adalah subclause ya. Nanti yang menjadi subjek seperti kayak soal sebelumnya ya. Berarti ada konektor, ada subjek. Gitu ya, ada konektor, ada subjek. Kemudian
Kemudian subjek main clause-nya adalah berupa subclause. Oke, subjek main clause-nya berarti mulai dari sini sampai payload. Nah, ini adalah subjeknya main clause. Ini subjeknya main clause ya, jodohnya dengan ini. Oh, ini ya. Oke. Yang dibutuhkan konektor dan subjek. Yang mewakili konektor sekaligus subjek adalah yang yang A ya. Secara makna yang lebih tepat yang A ya, ini konektor sekaligus subjek. Oke. Yang B juga konektor sekaligus subjek, tetapi ini maknanya nggak tepat ya, maknanya nggak tepat. Kalau yang A ini secara makna adalah apa ya yang akan dibawa, tetapi yang B di sini adalah bahwa gitu ya. Jadi maknanya nggak tepat. Oke, yang benar adalah A ya. Kita cek. Oke, betul. Kemudian selanjutnya nomor 9. During free fall, bla 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 up to a full minute. A ski diver, ini di subjek, will fall ya, verb. Main clause-nya di belakang ya, main clause-nya di belakang. Berarti di sini adalah subclause ya, nggak mungkin main clause ya, karena main clause-nya di belakang. During free fall. Berarti yang dibutuhkan adalah konektor, subjek, dan verb. Ya, di sini belum ada verbnya juga. Ya, di sini juga karena belum ada verbnya. Mana yang tepat? Yang tepat hanya yang A ya, ini konektor sekaligus subjek kemudian verb. Kita cek. Alhamdulillah benar. Next, the last ya, ini terakhir. The fact adalah subjek. Bla bla bla. Ada is, ada subjek lagi. Sorry. Is adalah verb ya. Is adalah verb. Kemudian has caused adalah verb lagi ya. Has caused. Ada verb lagi. Berarti gimana ini bentuknya? Kita harus menjodohkan ya. Berarti ini kemungkinan adalah the fact ini jodohnya dengan has. Ya. Kemudian yang ini, yang verb ini yang belum punya subjeknya ya. Ini ya. Ya. Ini adalah subjeknya. The most important writing period. Berarti yang dibutuhkan hanya konektor saja. Mana yang konektor saja? Nah, ada A sama C. Pilihannya ada A sama C. Mana yang lebih tepat? Nah, di sini karena ini adalah subclause di sini itu adalah subclause di sini dia menjelaskan the fact, berarti dia adjective clause ya. Kalau adjective clause maka di sini yang lebih tepat adalah yang C ya. Yang lebih tepat adalah yang C. Kita cek. Alhamdulillah.